Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih kepada saudara-saudara dan saudari-saudari yang telah bergabung ataupun yang akan menyaksikan video ini. Jadi video ini saya buatkan sebagai pengganti pertemuan kita terkait dengan kontrak. Jadi pada pertemuan selanjutnya ataupun PLKH kontrak, sayalah yang akan membimbing ataupun saya yang akan memberikan materi-materi terkait dengan perkuliahan. Saya yakin terkait dengan dosen sebelumnya, yaitu Pak Hekal, saudara-saudara sudah selesai. Jadi untuk pertemuan ya paling 1 sampai 6 ataupun 7 termasuk dengan ujian akhir semester, maka akan saya handle. Jadi saudara-saudara ikuti dan lihat terkait dengan hal-hal apa-apa saja poin-poin penting yang akan saya jelaskan di dalam mata kuliah PLKH kontrak tersebut. Jadi boleh dikatakan bahwa kontrak ini merupakan satu kesatuan yang mana adanya para pihak untuk mengadakan sebuah baik itu bisnis ataupun perjanjian-perjanjian yang lainnya yang mana bentuknya secara tertulis. Jadi biasanya kalau kita mendengar ada yang disebut dengan perjanjian, itu biasa sifatnya ada yang perjanjian tertulis dan ada perjanjian tidak tertulis. Namun ketika kita berbicara terkait dengan kontrak, maka sifatnya pasti dia tertulis. Tidak ada yang ada mungkin sebagian yang menggunakan bahasa kontrak namun tidak memiliki dokumen, namun itu biasanya penggunaan adalah perjanjian. Namun kalau kita melihat secara resminya, kontrak itu merupakan lembaran sah ataupun lembaran yang disetujui oleh para pihak untuk mengadakan sebuah perjanjian. Jadi di dalam perjanjian, di dalam kontrak tersebut nanti akan memiliki poin-poin apa-apa saja yang diatur, identitas para pihak, setelah itu objek apa yang diatur, di mana letaknya, kondisinya, dan berbagai macam poin-poin yang lainnya, yang mana apabila sebuah kontrak tersebut dilanggar, maka akan menimbulkan sebuah akibat hukum. Jadi itu merupakan satu kesatuan. Apabila kontrak tersebut tidak dilakukan, baik tidak dilakukan oleh pihak yang membuat ataupun pihak yang menerima kontrak tersebut, maka kontrak tersebut memiliki dampak hukum ataupun sering dikatakan dengan wan prestasi, yaitu sebuah kejadian yang mana ataupun sebuah peristiwa yang mana salah satu pihak dalam kontrak tersebut melakukan pelanggaran apa yang telah diatur di dalam kontrak tersebut. Jadi boleh kita katakan ataupun boleh dikatakan bahwa kontrak ini merupakan perjanjian ataupun kontrak ini merupakan undang-undang dalam ruang lingkup hukum perdata. Kalau kita melihat hukum pidana, maka ada yang disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Apabila para pihak melanggar aturan-aturan yang diatur di dalam KUH pidana tersebut, maka orang tersebut bisa langsung diberikan sanksi ataupun hukuman, ya baik hukuman penjara, denda, pemutusan hak, dan beberapa hukuman-hukuman yang lainnya. Begitu juga dengan kontrak tersebut. Apabila ada salah satu pihak yang melanggar perjanjian tersebut ataupun melanggar apa yang ada di dalam isi kontrak tersebut, maka para pihak tersebut harus bertanggung jawab. Biasanya di dalam kontrak tersebut juga menjelaskan apa-apa saja hal yang harus dilakukan oleh si pelanggar ketika dia melanggar kontrak tersebut. Contohnya saja, kita berbicara terkait dengan ruang lingkup yang sederhana saja mungkin ya.
adanya sebuah kontrak yang diadakan oleh pemilik rumah dengan penyewa rumah. Nah, rentang waktunya adalah 1 tahun. Pemilik rumah telah memberikan rumah, si pengontrak rumah seharusnya membayar setiap tanggal 1 Januari. Nyatanya ketika tanggal jatuh temponya tersebut jatuh, namun si pengontrak di rumah tersebut tidak langsung melakukan pembayaran pada tanggal 1 Januari. Nah, ketika si pengontrak di sini membayar pada tanggal 2 ataupun 3, nah, hal itulah yang disebut dengan wan prestasi. Nah, yaitu adanya pelanggaran terhadap isi dari perjanjian tersebut. Nah, tapi seandainya dia membayar sesuai dengan waktunya, membayar uang dengan jumlah yang sesuai, maka tidak menimbulkan wan prestasi. Nah, jadi itu merupakan hal yang paling penting. Kontrak sering juga disebut di dalam bahasa Belandanya adalah Pacta sunt servanda. Nah, ataupun sering dikatakan, ataupun dalam bahasa Indonesianya adalah perjanjian mengikat para pihak. Nah, jadi tidak bisa kita ketika telah mengadakan kontrak dengan seseorang, tiba-tiba kita kabur, ataupun tiba-tiba kita tidak melaksanakan prestasi yang ada di dalam kontrak tersebut. Nah, apabila kita tidak melakukan hal tersebut, maka salah satu pihak berhak untuk mengajukan gugatan kepada pengadilan negeri. Nah, nanti ada juga yang membicarakan apakah gugatan perdata ini ataupun gugatan terkait dengan kontrak tersebut bisakah dibawa ke dalam jalur pidana. Nah, nanti coba saudara tanya lagi kepada dosen pidananya, karena ini merupakan perselisihan. Tapi ada yang mengatakan bahwa sebuah kejahatan dapat dilakukan tuntutan pidana ketika si para pihak tersebut ketika mengadakan kontrak tersebut telah memiliki niat jahat ataupun telah memiliki niat untuk tidak melaksanakan isi kontrak tersebut. Contohnya saja, ketika meminjam uang 1 juta. Nah, saya contohnya sebagai pemilik meminjamkan kepada Bapak Budi sebagai peminjam. Ternyata setelah 1 bulan yang mana Bapak Budi tersebut harus membayarkan uang karena telah jatuh tempo, ternyata Bapak Budi tidak melakukan pembayaran tersebut. Karena dari awalnya Bapak Budi ini telah memiliki niat untuk tidak membayar, maka hal tersebut bisa dibawa kepada tuntutan pidana. Namun seandainya, dalam konteks 1 bulan tersebut, ternyata Bapak Budi usahanya bangkrut tiba-tiba. Nah, hal ini maka tidak bisa dikatakan Bapak Budi bisa dilakukan secara tuntutan pidana, melainkan dia hanya bisa melalui proses gugatan perdata. Nah, jadi itu memang harus kita lihat niatnya, apakah memang benar-benar niat ingin melakukan kejahatan ataupun benar-benar niatnya hanya sebatas ya karena faktor tadi, karena tidak sanggup membayar sehingga Bapak Budi tidak dapat dilakukan tuntutan pidana. Nah, dalam pertemuan kali ini, pertemuan pertama ini kita akan melihat apa-apa saja poin-poin penting yang diatur sebenarnya di dalam kontrak tersebut. Nah, karena seperti yang saya katakan tadi, di dalam kontrak tersebut ada memiliki poin-poin yang harus diatur. Nah, karena apabila tidak diatur ataupun ketika poin tersebut tidak dibuat, maka perjanjian ataupun kontrak tersebut dapat dibatalkan dan batal demi hukum. Nah, jadi yang pertama kali kita akan melihat konteksnya adalah ya. Ini hanya sebuah definisi ya. Suatu perjanjian kontrak adalah suatu perjanjian, suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Jadi maksudnya di sini kontrak itu bukan hanya berarti
para pihaknya hanya 2 orang, melainkan bisa saja nanti ketika kontraknya ruang lingkupnya besar, bisa saja para pihaknya ada 3, 4 ataupun seterusnya. Intinya dalam pembuatan kontrak tersebut tidak ada batas berapa maksimal para pihak yang terlibat. Nah, intinya dalam kontrak tersebut minimal harus adanya 2 pihak. Nah, tapi untuk maksimalnya dia tidak memiliki batas berapa banyak yang harus dipenuhinya. Setelah itu, Subekti juga mengatakan adalah suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana 2 orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Jadi yang harus dipahami dalam kontrak ini juga adalah para pihak tersebut memiliki tujuan. Nah, nggak mungkin ketika mereka membuat sebuah kontrak, dalam kontraknya tersebut tidak memiliki ataupun tidak ada objeknya. Nah, objeknya bisa seperti peminjaman uang, objeknya bisa berupa jual beli mobil. Nah, persyaratan-persyaratannya harus ditulis apa saja, tanggal, tahun, bagaimana kondisinya, dan hal-hal tersebut harus dirincikan. Nah, karena semakin komplit ataupun semakin lengkap isi kontrak tersebut, maka semakin sedikit kemungkinan para pihak untuk dapat mengajukan gugatan ketika tidak sesuai dengan apa yang didapatkan. Nah, jadi memang dalam membuat kontrak itu merupakan hal-hal yang sangat penting. Nah, oleh karena itu makanya kalau kita melihat di law firm Jakarta, mereka terkait dengan pembuatan kontrak tersebut ketika jumlah uangnya sangat banyak, mereka lebih prefer ataupun mereka lebih dominan untuk mencari badan hukum ataupun mereka lebih tertarik untuk mencari law firm untuk mendesain ataupun untuk membuat sebuah kontrak tersebut. Nah, contohnya saja apabila ingin mengadakan sebuah pembangunan bangunan yang mana sangat banyak ataupun sangat kompleks hal-hal yang harus dirincikan. Nah, bisa saja nanti terkait dengan legal dari sebuah perusahaan tersebut tidak sanggup menjangkau hal-hal tersebut. Nah, oleh karena itu biasanya perusahaan-perusahaan besar ujung-ujungnya mereka mencari law firm untuk mendesain sebuah kontrak yang baik. Nah, karena dengan adanya kontrak yang baik, maka akan semakin sedikit timbulnya wan prestasi tersebut ataupun semakin sedikitnya hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, setelah itu yang harus kita lihat di sini adalah siapa yang dapat membuat kontrak. Nah, kalau tadi adalah definisinya ada para pihak ataupun orang. Nah, apakah yang dapat membuat kontrak tersebut hanya orang? Nah, kita lihat di sini yang dapat menjadi para pihak dalam kontrak adalah subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban manusia dan badan hukum. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara terkait dengan kontrak ini, maka subjek hukumnya adalah subjek hukum dari hukum perdata, yaitu manusia dan badan hukum. Nah, kalau hukum pidana nanti adalah setiap orang, dia tidak bisa memberikan kepada badan hukum sebagai orang yang bersalah, paling hanya kepala dari badan hukum tersebut. Nah, namun dia tidak bisa menyatakan badan hukum tersebut. Nah, kecuali nanti paling ketika adanya badan hukum tersebut bertentangan, sehingga bisa saja dilakukan pencabutan izin. Nah, itu merupakan hal yang terkait dengan hukum pidana. Dalam konteks badan hukum dalam pembuatan kontrak ini ada sangat banyak yang disebut dengan badan hukum. Bisa saja CV, Komanditer Venoskap. Ada juga PT, Perseroan Terbatas. Setelah itu ada UD, Unit Dagang, ada koperasi. Semua subjek-subjek hukum tersebut mereka bisa mengadakan sebuah perjanjian, baik perjanjian tersebut antara badan hukum, PT dengan PT, PT dengan koperasi, ataupun bisa saja nanti manusia dengan badan hukum tersebut. Contohnya saya ingin mengadakan ataupun mendapatkan tender dari sebuah perusahaan alat musik membuat gitar. Nah, itu bisa saja terjadi. Jadi tidak ada batasan
siapa saja yang memiliki kepentingan dapat membuat kontrak tersebut. Kemampuan dalam membuat perjanjian dengan menafsirkan pasal 1330 KUH Perdata secara kontrario negatif digolongkan orang-orang yang cakap. Jadi di sini penekanannya adalah manusia adalah orang yang cakap. Orang yang sudah dewasa, mereka yang tidak di bawah pengampuan. Yang disebut dengan di bawah pengampuan ini bisa saja ketika orang tersebut sudah dewasa, namun dia tidak waras, ataupun dia gila. Nah, dalam konteks ini, dia tidak memiliki kewenangan untuk membuat perjanjian tersebut. Nah, bisa saja nanti ketika adanya perjanjian dia tanda tangani, perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Nah, karena itu merupakan persyaratan ya. Jadi selanjutnya kita akan melihat adalah syarat perjanjian sah. Nah, jadi ini merupakan salah satu poin penting yang harus kita perhatikan ketika kita ingin membuat kontrak ataupun perjanjian. Karena apabila ada salah satu poin di dalam pasal 1320 KUH Perdata ini tidak terpenuhi, maka secara langsung perjanjian tersebut yang pertama kali kategorinya dapat dibatalkan, dan yang kedua adalah batal demi hukum. Kategori pertama ini dapat dibatalkan terkait dengan sepakat mereka yang mengikat dirinya, yaitu di sini adalah subjeknya, siapa yang mengadakan perjanjian tersebut. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Nah, itu merupakan dua konteks perjanjian dapat dibatalkan. Nah, namun seandainya tidak ada salah satu pihak ingin membatalkan perjanjian tersebut, maka perjanjian tersebut tetap berjalan. Nah, berbeda dengan poin ketiga dan keempat, yaitu suatu hal tertentu. Yang dimaksud dengan suatu hal tertentu di sini adalah adanya bendanya ataupun ada objek yang diatur di dalam perjanjian tersebut. Apabila tidak ada pengaturan, namun mereka membuat perjanjian dan secara langsung, maka hal tersebut dapat dikatakan adalah batal demi hukum. Dan yang terakhir adalah suatu sebab yang halal. Nah, yang dimaksud dengan suatu sebab yang halal di sini adalah ketika kita ingin mengadakan sebuah kontrak ataupun perjanjian, maka yang menjadi objeknya tersebut adalah sebuah benda yang tidak bertentangan dengan undang-undang. Nah, contohnya saja kita ingin ada para pihak yang ingin membuat kontrak perjanjian terkait dengan jual beli sabu. Nah, dalam konteks hal ini, apabila nanti timbulnya sebuah wan prestasi, maka pengadilan tidak memiliki hak untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kenapa? Karena berdasarkan pasal 1320 saja, bahwa perjanjian tersebut sudah tidak sah. Nah, oleh karena itu, maka ada dua poin di sini. Yang pertama kali adalah perjanjian dapat dibatalkan terkait dengan sepakat dan kecakapan. Dan yang kedua adalah suatu hal tertentu dan sebab yang halal terkait dengan dapat batal demi hukum. Nah, jadi dia ada merupakan dua klasifikasi yang berbeda. Jadi tergantung apa poin yang salah. Jadi tidak dianggap perjanjian tersebut langsung salah ketika ada salah satu poin yang tadi kurang. Selanjutnya, sistem hukum perjanjian dalam KUH Perdata. Sistem terbuka. Yang dimaksud sistem terbuka di sini adalah memberikan kebebasan kepada para pihak dalam hal menentukan isi, bentuk, serta macam perjanjian untuk mengadakan perjanjian, akan tetapi isinya selain tidak bertentangan dengan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum, juga harus memenuhi syarat sahnya perjanjian. Nah, jadi di sini penekanannya adalah dalam pembuatan kontrak tersebut, Undang-Undang KUH Perdata tidak membuat format baku. Nah, contohnya saja nanti kita ingin menggunakan objeknya yang menjadi poin pertama, ya tidak masalah. Nah, namun biasanya
biasanya ketika membuat sebuah perjanjian tersebut, hal yang paling pertama yang diatur adalah para pihaknya. Nah, agar kita mengetahui siapa yang membuat perjanjian tersebut. Nah, namun intinya ketika kita tidak membuat para pihak ataupun kita hanya menjelaskan para pihak secara singkat saja, nama, alamat, pekerjaan. Nah, KUH Perdata tidak memperdebatkan hal-hal tersebut. Setelah itu terkait dengan bentuknya ataupun formatnya. Nah, bisa dibuat dalam bahasa Indonesia, bisa dibuat dalam bahasa Inggris. Nah, intinya biasanya ketika ada sebuah perjanjian yang dibuat, mayoritasnya mereka akan membuat dalam dua bahasa. Hal ini bertujuan agar mudahnya dipahami perjanjian tersebut. Nah, kalau dibuat dengan Indonesia ataupun dibuatnya di Indonesia, maka ada baiknya membuat dalam bahasa Indonesia satu dan membuat dalam bahasa lainnya, baik itu Inggris, Perancis. Nah, itu terkait dengan bisnis ataupun dengan siapa mengadakan perjanjian tersebut. Namun dalam konteks KUH Perdata sudah sangat jelas mereka tidak menekankan ataupun tidak mengharuskan harus mengikuti format. Nah, karena di dalam KUH Perdata juga tidak ada format terkait dengan pembuatan perjanjian tersebut. Oke, berikutnya strategi dalam teknik negosiasi. Bentar. Strategi, jadi ketika kita ingin mengadakan sebuah perjanjian ataupun membuat sebuah kontrak, yang paling pertama kali di situ adalah kita harus adanya terbangun saling kepercayaan dengan siapa kita ingin mengadakan perjanjian tersebut. Nah, kita berhak untuk menolak. Contohnya saja ketika kita ingin membeli motor ataupun membeli mobil, kita melihat orang tersebut sepertinya tidak memiliki niat baik ataupun tidak memiliki, kita tidak bisa mempercayai dia akan melakukan isi-isi dalam perjanjian tersebut. Nah, ketika kita tidak memiliki kepercayaan kepada orang tersebut, maka bisa saja kita tidak mengadakan perjanjian tersebut. Nah, setelah itu memenangkan komitmen. Nah, jadi kita harus juga meyakinkan kalau orang tersebut akan bergabung. Yang ketiga adalah mengelola tantangan. Nah, tantangan di sini adalah bagaimana cara apabila nanti ketika perjanjian tersebut ataupun kontrak tersebut terjadinya one prestasi. Nah, apa-apa saja yang harus dijelaskan di dalam perjanjian tersebut. Yang terakhir, mengkompromikan jalan keluar. Nah, ini mesti terkait dengan mengelola tantangan, yaitu bagaimana faktor-faktor apa saja yang harus dilakukan ketika adanya ataupun ketika timbulnya one prestasi tersebut. 6 tahap kontrak bisnis. Nah, jadi terkait dengan pembuatan kontrak tersebut, khususnya kontrak bisnis yang memiliki nilai sangat banyak seperti 500 miliaran, ada beberapa tahap-tahapan yang harus dibuat ataupun yang harus diikuti. Bukan berarti harus, tapi ya di sini ya sistemnya ya. Tapi ini merupakan tahap-tahap yang sangat disarankan ketika membuat kontrak tersebut. Nah, hal ini bertujuan kenapa adanya 6 tahap ini, sehingga tidak menimbulkan kerugian dalam ataupun tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak. Nah, jadi para pihak tersebut bisa melakukan tahap-tahap berikut ini. Yang pertama kali adalah tahap pembuatan atau penelaahan kontrak bisnis. Nah, jadi boleh dikatakan tahap yang pertama ini adalah
masih sangat-sangat mentah ataupun ya hanya poin-poin utama saja. Contohnya bangunan ini berapa lantai, memiliki struktur apa, letaknya di mana. Itu merupakan hal ataupun penelaahan awal dalam proses pembuatan kontrak bisnis tersebut. Setelah itu ada tahap kesepakatan awal para pihak. Nah, jadi dalam kesepakatan awal para pihak di sini mereka sudah memiliki garis besar ataupun sering dikatakan dengan MOU, Memory of Understanding. Nah, banyak orang mengatakan MOU itu merupakan sebuah perjanjian. Nah, padahal MOU itu merupakan sebuah kesepakatan. Antara kesepakatan dengan perjanjian ada perbedaan. Kalau kesepakatan, apabila mereka tidak menjalankannya, maka dia tidak menimbulkan akibat hukum. Nah, tidak bisa diajukan gugatan. Nah, contohnya adalah ya perjanjian damai GAM dan Aceh. Saudara-saudara bisa melihat nanti di situ hanya poin-poin pentingnya saja. Makanya kita mengatakan adalah Memory of Understanding, bukan perjanjian damai antara Indonesia dan GAM. Namun ketika dia dibuat dalam bentuk perjanjian, apabila di dalam poin-poin perjanjian tersebut tidak dipenuhi, maka para pihak dikatakan melanggar perjanjian. Jadi kalau kesepakatan ini apabila tidak setelah dia proses melakukan jalan, ternyata ada kesepakatan yang tidak sesuai, ya para pihak nanti bisa keluar ataupun tidak melanjutkan kontrak tersebut. Nah, karena dia hanya mesti sifatnya bisa dikatakan berkeinginan, nah, tapi belum ada kekuatan hukum yang diatur. Nah, tahap berikutnya adalah tahap negosiasi rencana kontrak bisnis. Nah, jadi tahap di sini adalah baru dimulailah poin-poin yang lebih spesifik lagi. Tadi kalau pembuatan penelaahan, sekarang sudah mulai adanya negosiasi. Contohnya nanti dalam bangunan ini saya ingin menggunakan materi ini. Dari pihak ini nanti sebagai pihak kontraktornya akan menggunakan bahan ini. Nah, itu yang disebut dengan negosiasi rencana kontrak bisnis. Nah, jadi para pihak disinilah yang mengatur ataupun yang membuat dengan keinginan mereka masing-masing sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak yang ada di dalam perjanjian tersebut. Faktor keempat atau poin yang keempat adalah tahap penandatanganan kontrak bisnis. Nah, setelah dilakukan penandatanganan kontrak bisnis, baru mulailah berlaku perjanjian ataupun kontrak tersebut. Nah, kalau tadi kesepakatan dia hanya bersifat sukarela, sedangkan di tahap penandatanganan di sini, apabila salah satu pihak tidak menjalankan yang ada di dalam kontrak tersebut, maka dia dianggap sebagai puan prestasi. Nah, faktor yang kelima, tahap pelaksanaan kontrak bisnis. Nah, setelah dilakukan penandatanganan, maka mulailah berlaku kontrak bisnis tersebut. Nah, tergantung nanti berapa lama yang diatur di dalam perjanjian tersebut. Apakah 1 tahun kontraknya, 2 tahun, itu tergantung dengan para pihaknya dan tergantung juga dengan usaha apa ataupun jenis apa yang sedang dilakukan. Kalau bangunan tidak mungkin 3 ataupun 6 bulan, khususnya bangunan seperti 50 lantai, itu pasti memerlukan waktu yang lebih lama. Yang terakhir adalah tahap sengketa kontrak bisnis. Nah, di sini buka kurung apabila ada. Nah, hal ini apabila terjadi hal-hal tersebut. Nah, tapi seandainya para pihak tersebut tidak memiliki kesalahan sesuai dengan perjanjian, maka tidak adanya tahap ke-6 ini ataupun tahap sengketa kontrak bisnis. Nah, apabila ada, nanti kontrak ini bisa dilakukan baik itu melalui penyelesaiannya bisa melalui pengadilan negeri, adanya arbitrase, adanya mediasi, dan beberapa jenis-jenis penyelesaian di luar pengadilan. Jadi penyelesaian terkait dengan kasus perdata ini
kita saat ini bukan hanya mengacu kepada pengadilan negeri saja, namun banyak para pihak mereka lebih condong untuk memilih arbitrase. Arbitrase merupakan sebuah lembaga yang mana mereka menyelesaikan permasalahan-permasalahan terkait dengan kasus perdata umumnya. Salah satunya terkait dengan perjanjian. Manfaat dengan menggunakan arbitrase ini adalah para pihak ataupun hakim yang memutuskannya adalah orang yang benar-benar ahli di dalam bagian tersebut. Berbeda mungkin kalau kita berbicara dengan pengadilan negeri, yang mana pengadilan negeri mereka tidak memiliki ilmu kekhususan. Nah, contohnya kalau arbitrase tadi, apabila kasusnya terkait dengan sengketa ataupun wan prestasi pembangunan bangunan, maka nanti yang menjadi hakimnya bisa dipilih merupakan para akademisi ataupun para orang-orang yang memiliki kemampuan di bidang tersebut. Nah, jadi mereka sangat-sangat bebas. Nah, namun yang harus diketahui juga, ketika memilih hakim tersebut ada persyaratan ataupun mereka telah memiliki kualifikasinya. Nah, yang pertama kali tahap kesepakatan awal para pihak. Nah, ini saya bacakan saja karena tadi sudah saya jelaskan secara jelas. Pada tahap ini, apa yang disepakati masih belum mengikat secara hukum, dapat berbentuk lisan maupun tulisan, MOU ataupun surat menyurat. Kesepakatan ini harus ditindaklanjuti dengan sebuah kontrak atau bisa tidak masuk ke tahap berikutnya. Nah, jadi di sini bisa melanjutkan ke tahap berikutnya yaitu dengan membuat kontrak atau hanya sampai di MOU saja. Yaitu pembuatan dan penelaahan kontrak peran konsultan hukum tidak terlalu dominan. Tahap pembuatan dan penelaahan kontrak bisnis. Nah, di sini mulai ada tadi. Konsultan hukum mempunyai peran yang sangat dominan. Konsultan hukum harus bisa menerjemahkan keinginan klien dalam bentuk kalimat atau dokumen perjanjian hukum. Nah, ini makanya sangat penting adanya konsultan hukum dalam membuat sebuah perjanjian. Jadi jangan sampai ketika redaksi di dalam membuat perjanjian tersebut ternyata ambigu, itu bisa saja ketika ada permasalahan ataupun timbul sebuah permasalahan, itu bisa merugikan si pembuat perjanjian ataupun yang pada pihak salah satunya. Oleh karena itu makanya membuat ataupun merangkai, mendesain kontrak itu ada sarannya, apalagi terkait dengan jumlah kontrak yang sangat tinggi, digunakan oleh konsultan hukum. Nah, karena mereka memiliki keahlian ataupun ya mungkin karena mereka sudah biasa membuat hal-hal terkait dengan kontrak bisnis yang besar. Satu konsultan hukum yang membuat kontrak sementara yang lain menelaah kontrak. Tahap negosiasi kontrak bisnis adalah para pihak yang kerap diwakili oleh konsultan hukum menegosiasikan apa yang menjadi kepentingannya. Nah, jadi di sini apa-apa saja yang harus dia buat, yang tidak boleh, berupaya untuk mencapai kesamaan pandangan. Nah, jadi di sini harus adanya titik temu, tidak boleh hanya menguntungkan salah satu pihak saja. Nah, karena tidak mungkin perjanjian itu merugikan salah satu pihak. Pasti tidak ada orang yang ingin membuat perjanjian seperti itu. Yang terakhir, peran konsultan hukum sangat dominan dan penting. Tahap penandatanganan kontrak. Kontrak yang telah dinegosiasikan, siap untuk ditandatangani, peran konsultan hukum mulai berkurang, tetapi masih ada. Mengecek apakah pihak yang menandatangani sah. Jadi harus dicek juga, apakah orang tersebut memiliki kewenangan untuk menandatangani perjanjian tersebut. Nah, karena nanti perjanjian ini harus ditandatangani oleh direktur. Nah, ternyata karena direkturnya tidak hadir, ditandatangani oleh board of director-nya. Nah, ada sebagian itu tidak sesuai. Nah, oleh karena itu maka harus diperhatikan. Tahap pelaksanaan kontrak, para pihak menjalankan atau mengimplementasikan kontrak sesuai yang diperjanjikan. Nah, jadi prosesnya, pembangunannya, berapa hari harus selesai. Kedua, peran konsultan hukum tidak begitu dominan, tetapi dapat dipanggil sewaktu-waktu. Nah, maksudnya di sini ya apabila ternyata ada timbul
wan prestasi. Nah, bisa saja nanti konsultan hukum langsung memberikan arahan sehingga hal tersebut tidak menyebabkan ataupun tidak merugikan para pihak. Menentukan apakah terjadi cedera janji dalam kaitan dengan legal audit. Tahap sengketa kontrak. Terkadang karena satu dan hal terjadi wan prestasi oleh salah satu pihak. Para pihak menyelesaikan sengketa berdasarkan mekanisme yang telah disepakati dalam kontrak. Nah, tadi saya lupa menjelaskan juga, ada baiknya ketika membuat sebuah kontrak, kita bisa memilih tempat ataupun kita bisa memilih siapa yang menangani kasus tersebut langsung di dalam kontrak tersebut. Contohnya, apabila kita ingin menggunakan pengadilan negeri, bisa kita langsung tuliskan pengadilan negeri. Apabila kita ingin menggunakan arbitrase, bisa dituliskan langsung di situ. Konsultan hukum dapat membantu pengacara yang menangani perkara. Jadi itu merupakan pertemuan pertama kita terkait dengan PLKH kontrak. Jadi pertemuan pertama ini memang saya ingin melihat dulu ataupun ingin menjelaskan apa itu kontrak. Tadi saya menjelaskan juga apa perbedaan MOU dan kontrak. Jadi kita jangan salah-salah menggunakan bahasa. Karena orang hukum dalam penggunaan bahasa itu merupakan hal yang sangat penting. Nah, contohnya saja seperti kita memiliki dengan pengguna ataupun pengedar ketika kita berbicara terkait dengan kasus narkotika, yang mana hukumannya sangat berbeda jauh. Nah, begitu juga nanti ketika kita ingin membuat MOU ataupun perjanjian, maka pastikan dulu apakah ini kesepakatannya mengikat ataupun kesepakatannya ya sukarelawan. Maksudnya sukarela ya, bukan sukarelawan. Sukarela, ketika tidak sesuai ya bisa langsung keluar dari MOU tersebut. Namun ketika membuat sebuah perjanjian, maka harus diikuti segala tahap-tahapannya tersebut. Baik, demikian perkuliahan kita terkait dengan kontrak pertemuan pertama ini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas lebih jauh lagi apa-apa saja, bagaimana cara pengaturan ataupun bagaimana cara pembuatan kontrak yang baik dan benar. Kalau tadi hanya tahapannya saja, pada pertemuan berikutnya kita akan melihat tahapan-tahapan apa saja yang harus diatur. Nah, walaupun tadi di dalam KUH Perdata tidak menekankan ataupun tidak mengharuskan adanya format. Nah, tapi format ini merupakan format yang sering digunakan oleh banyak pihak. Nah, baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya berikan kali ini bisa diambil manfaatnya dan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari saudara-saudara. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.